Seorang WNA asal Inggris berinisial HM, 48 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung. Ia ditemukan tewas dengan kondisi luka tikam di ulu hati, luka tusukan di perut kiri dan kanan bawah, serta luka terbuka seperti sayatan selebar kurang lebih 7 cm pada leher. Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Iketut Sugiarto Yoga menerangkan, jasad korban ditemukan di lantai 1 rumahnya pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 6 WITA. Menurutnya, korban ditemukan dalam posisi terlentang, kedua tangan tergeletak di samping kepala, sementara kaki kanan tertekuk dan kaki kiri lurus terlentang. Seorang saksi berinisial RI selaku pemilik rumah kepada polisi mengatakan, sekitar pukul 6 WITA, saksi ditelepon oleh E yang tak lain adalah pasangan korban. E meminta saksi membukakan pintu. Saat itu, saksi berada di lantai 2 dan langsung turun ke lantai 1 untuk membukakan pintu. Sebelumnya, korban dan pasangannya memang menginap di rumah saksi RI pada malam itu. Setelah sampai di bawah, saksi RI melihat korban tergeletak di lantai di depan kulkas dalam posisi terlentang. Sementara di luar, ada E yang meminta dibukakan pintu. Saat pintu dibuka, pasangan korban dan beberapa warga sekitar ada di depan pintu. Lalu, E sempat menolong korban dan menekan luka pada dada korban yang berdarah sambil menunggu ambulans. Korban langsung dilarikan ke UGD RS Unut Jimbaran. Direktur Reskrimum Polda Bali, Kombes Pol Surawan buka suara terkait tewasnya HM, WNA Inggris yang ditemukan dengan sejumlah luka di sekujur tubuh pada hari Kamis 13 Januari 2022 sekitar pukul 6 WITA. Kombes Pol Surawan mengatakan, dugaan awal korban bunuh diri dengan cara melukai dirinya sendiri belum bisa dibilang pembunuhan. WNA Inggris yang ditemukan tewas mengenaskan di Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung masih menyisakan banyak misteri. Salah satunya, sebelum ditemukan tewas, korban sempat berhalusinasi. Kejadian itu bermula saat korban dan pasangannya E menginap di rumah RI di lokasi kejadian pada hari Kamis 13 Januari 2022. Sekitar pukul 3.30 WITA, korban membangunkan saksi E bahwa seseorang telah menyadapnya. Korban juga berbicara sendiri. Saksi E lalu ketakutan dengan tingkah korban. Menurut pengakuan saksi E, saat itu korban masih merasa ketakutan dan terus berhalusinasi. Saksi mencoba menenangkan korban dan menyarankan untuk minum air putih, namun korban masih tetap berhalusinasi. Saksi lalu keluar rumah untuk menghubungi anak tiri korban yang berada di Inggris. Saat saksi hendak masuk kembali ke dalam rumah, tiba-tiba pintu rumah sudah terkunci. Saksi lalu menelpon pemilik rumah untuk membukakan pintu. Saat pintu dibuka, saksi menemukan korban tergeletak dan sebuah pisau di lantai. Dengan kondisi masih bernafas, saksi berusaha memberi pertolongan. Saksi bersama warga kemudian berusaha menghubungi ambulans guna membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Namun, akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia.